Katekismus Dasar Katolik oleh Father William Moss, Part 6, tentang bagaimana memberi alasan atas iman kita. Ketika kita masih kecil, kita mempercayai sesuatu hanya karena orang yang lebih tua berkata demikian. Namun, ketika kita dewasa, hendaknya kita sebagaimana yang dihimbau oleh Santo Petrus, seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 15, yaitu selalu siap sedia memberikan pembelaan kepada siapa saja yang menanyakan kepadamu alasan pengharapan yang ada padamu. Mari kita membuat sketsa garis utama bagaimana hal ini dilakukan. Kita mulai dengan Injil. Namun, pada awalnya kita tidak menganggapnya sebagai Injil. Kita masih harus membuktikannya. Jadi, untuk saat ini, kita menganggapnya hanya sebagai dokumen kuno. Kita memberi mereka banyak tes, seperti yang kita gunakan pada dokumen kuno lainnya. Kita mencapai titik di mana jelas bahwa kita dapat memperoleh dari mereka beberapa fakta yang sederhana dan tidak rumit tentang Yesus, yaitu yang kita maksud adalah hal-hal yang tidak ada dalam budaya kuno. Hal-hal yang dapat ditangkap oleh mata dan telinga secara langsung dan tidak perlu penafsiran apapun yang membahayakan. Bias tidak ada. Dan kami mencari dan menemukan 6 hal sederhana ini. Yang pertama, ada seorang pria yang bernama Yesus. Yang kedua, dia menyatakan bahwa dia diutus dari Tuhan sebagai semacam utusan. Yang ketiga, dia membuktikannya dengan melakukan keajaiban dalam situasi di mana ada hasil imbang ditetapkan antara mujizat dan pernyataannya. Misalnya seperti dalam Markus 2 ayat 1-12, di mana dia menyembuhkan orang lumpuh untuk membuktikan bahwa dia telah mengampuni dosa orang tersebut. Yang keempat, dia mempunyai lingkaran dalam di antara orang banyak yang mengikuti dia. Dan dia berbicara lebih kepada mereka. Dan yang kelima, menyuruh mereka melanjutkan pekerjaannya, pengajarannya. Yang keenam, dia berjanji kepada Allah akan melindungi ajaran mereka. Seperti yang tertulis, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Seperti dalam Lukas 10 ayat 16 dan juga Matius 1 ayat 17-18. Dia mengidentifikasikan diri mereka, yaitu seperti katanya, dia yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Bukan hanya dalam cara dia mengidentifikasikan diri dengan orang-orang miskin. Tidak. Dia mengatakan mereka berbicara menggantikan dia sebagai guru, bukan sebagai orang miskin. Jadi akhirnya kita melihat di depan kita sebuah kelompok atau gereja yang diberi tugas untuk mengajar oleh seorang utusan Tuhan dan menjanjikan perlindungan ilahi atas ajaran tersebut. Maka kita tidak hanya boleh tetapi harus mempercayai ajarannya. Antara lain, ini memberitahu kita bahwa utusan Tuhan ini benar-benar Tuhan. Bahwa dokumen-dokumen kuno yang kita gunakan ini benar-benar terinspirasi bahwa ada seorang paus dan kekuatan apa yang dimilikinya. Demikian Katekismus Dasar Katolik oleh Father William Moss. Ia adalah seorang profesor dan juga seorang teolog yang diakui di seluruh dunia dan pakar kitab suci Katolik yang terkemuka di zaman kita. Karir mengajarnya yang panjang, yang berlangsung lebih dari 50 tahun, ditandai dengan kesetiaannya yang teguh terhadap magisterium gereja, kecemerlangan teologis, dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan jelas baik kepada orang awam maupun profesional. Father William Moss juga telah menerbitkan 12 buku dan sejumlah artikel dengan berbagai topik, mulai dari studi Alkitabiah, Mariologi,
hingga tata bahasa Latin. Sampai jumpa lagi di part 7 mengenai pengakuan iman rasuli, Kristus kebenaran kita. Dan untuk kamu semua, disarankan untuk mendengarkan berurutan, karena semua artikelnya sangat bagus. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.